agamanya Nabi Adam apa, dan apakah Nabi Adam sampai Nabi Isa juga menjalankan sholat. Oke. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa semua nabi dan rasul sejak Adam sampai Isa dan kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad yang jumlahnya dalam riwayat 124.000 itu adalah muslim. Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-19 Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah dan adalah Islam. Karena itu semua nabi dan semua rasul itu seorang muslim, dan mereka yang tidak mengikuti ajaran semua nabi dan semua rasul itulah yang disebut sebagai orang-orang kafir. Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya, mereka itu kafir. Ini juga sekaligus penegasan dari Tuhan bahwa Tuhan itu konsisten dengan apa yang disebut dengan kebenaran. Sejak awal manusia sampai kelak kiamat, kebenaran itu hanya satu. Hanya bedanya kemudian, apa perbedaan antara Islam Nabi Muhammad dan Islam para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad? Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad itu adalah Islam secara substansi atau inti. Adapun syariatnya atau ajaran serta hukum-hukumnya, dia pada aspek-aspek yang tidak mendasar berbeda-beda. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ia adalah Islam secara substansi atau inti, dan juga Islam secara formal atau syariat. Jadi di zaman Nabi Muhammad, Islam itu kemudian sempurna, bukan hanya intinya atau substansinya yang itu sudah sempurna sedari awal sejak Nabi Adam, tapi juga sempurna syariatnya. Sebab hanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta. Kaum apapun dan waktu dimanapun, itu adalah tugas kenabiannya beliau, Nabi Muhammad. Adapun nabi-nabi lain, dia diutus untuk zamannya dan untuk umatnya secara spesifik. Misalnya Nabi Lut untuk kaum Lut, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Saleh untuk kaum Samud, Nabi Syuaib untuk kaum Madyan, dan semua nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya dan waktunya sendiri-sendiri. Hanya Nabi Muhammad yang diutus untuk semesta alam. Adapun substansi atau inti ajaran semua nabi dan rasul itu Islam. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka menyebut diri mereka sebagai muslim. Misalnya dalam surat Yunus ayat 72, kita dapati Nabi Nuh menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Dan pengikutnya juga seorang muslim. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 136, disebutkan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, mereka menyebut diri mereka dan para pengikutnya sebagai seorang muslim. Selain itu, syariat-syariat yang mendasar itu juga telah ditetapkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seluruh nabi. Misalnya dalam suratul Maidah ayat ke-27, Allah katakan bahwa syariat kurban itu telah ditetapkan kepada Nabi Adam untuk Habil dan Qabil, yaitu kedua putranya yang menjadi umatnya Nabi Adam pada saat itu. Begitu juga ketika kita membaca ayat tentang puasa Ramadan.
disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ditetapkan puasa kepada umat Islam sebagaimana umat-umat sebelum Islam juga berpuasa. Hanya saja cara berkurban, cara berpuasanya itu berbeda-beda. Namun inti semuanya sama, yaitu mengorbankan diri. Inti semuanya sama, yaitu menahan diri dari segala yang sifatnya material dan nafsu. Oleh karena itu, kita dapati bahwa Islam secara substansi kepada 124.000 nabi dan rasul itu sama, yaitu keberserahan diri secara total dan mutlak kepada Tuhan. Bedanya nanti syariatnya, karena diutus kepada masing-masing kaum. Sedangkan Nabi Muhammad telah sempurna Islam di tangan beliau. Itu pun karena zaman terus berubah dan butuh pembaharuan pada level-level yang kecil, karenanya Nabi memperkenankan terjadinya perbedaan di antara umat Islam. Sebagai contoh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di zaman Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu azan ketika Jumatan hanya 1 kali. Namun ketika di zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah, azan ketika sholat Jumat itu ditambah menjadi 2 kali. Mengapa? Karena di zaman Sayyidina Utsman, umat Islam sudah banyak dan tersebar ke beberapa tempat yang agak berjauhan. Sehingga dibutuhkan tambahan 1 azan untuk memanggil umat Islam bahwa telah datang waktu sholat Jumat untuk mereka berkumpul di masjid. Baru kemudian azan sebagaimana di zaman Rasul, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar dilantunkan kembali sebagai bagian dari syariat Islam. Terjadi perbedaan, tapi itu tidak dipermasalahkan. Karena perbedaan itu diperkenankan pada aspek-aspek yang ijtihadi, yang memang diperkenankan, dan itu bukan bersifat substansi atau inti. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya mutlak, dalam perkara-perkara yang sifatnya inti atau substansi, maka sama Islam itu sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, tidak boleh ada perbedaan. Misalnya, gak bisa lo tuh seperti teman gue yang dia habis mabok mau sholat subuh. Mungkin dia ingin bertaubat, dan kemudian sama imam di kampung gue sebelum dia masuk masjid ditanya, karena dia udah curiga nih, orang mabuk, mau ngapain lu kemari? Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 3 rakaat kata dia. Ya udah pulang. Berarti mabuk. Nggak bisa tuh lu nambah sholat subuh dari 2 rakaat ke 3 rakaat karena wah lagi seger-segernya gitu. Nggak bisa. Itu mutlak tuh. Itu gak bisa diubah-ubah, gak ada perbedaan dalam hal itu. Tapi lucunya ketika dia kembali tuh si teman yang mabok ini ketemu dengan orang yang mau sholat subuh. Terus dia tanya, mau kemana lo? Mau sholat subuh, berapa rakaat subuh? 2, pulang. Lah kenapa? Gua aja yang 3 suruh pulang, apalagi lo cuman 2. Lalu apakah Nabi Adam hingga Nabi Isa juga sholat? Dalam berbagai riwayat termasuk dalam Al-Quran diceritakan bahwa mereka juga sholat, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Semua agama itu memiliki ritual sholatnya masing-masing. Oleh karena itu kita dapati misalnya dalam suratul Maidah ayat ke-12 dikisahkan Nabi Musa bersama kaumnya itu juga sholat. Dan dalam surat Maryam ayat 31 Allah juga katakan bahwa Nabi Isa dan para kaumnya juga melakukan sholat. Jadi sholat itu adalah ajaran yang juga dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Hanya saja bedanya cara dan jenis sholat mereka. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Nabi Adam itu sholatnya
ketika fajar atau seperti sholat subuh kalau kita, dan jumlahnya sama 2 rakaat. Dengan asumsi rakaat pertama sebagai bentuk syukur atas terlepasnya Nabi Adam dari kegelapan malam, dan rakaat kedua sebagai bentuk syukur atas tibanya Nabi Adam dengan keterang benderangan atau cahaya. Semua nabi juga melakukan sholat dengan modelnya sendiri-sendiri, dan itu lantaran bentuk penghambaan yang total dan mutlak kepada Allah. Nabi Muhammad katakan jarak terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud, yaitu dalam sholat kita. Begitu juga Nabi Muhammad, sebelum perintah sholat diterima oleh Nabi Muhammad ketika beliau mi'raj dan bertemu langsung dengan Allah sehingga diperintahkan secara langsung oleh Allah untuk sholat, beliau sebelum itu juga telah sholat. Dalam beberapa riwayat diantaranya dari Ibnu Abbas, Nabi itu sholat bersama Sayyidah Khadijah ketika sebelum perintah sholat itu datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi itu sedang Isra sebelum Mi'raj, Nabi berhenti di Baitul Maqdis, Nabi sholat di sana sebanyak 2 rakaat yang menurut para beberapa riwayat itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat itu adalah ajaran yang telah dilakukan oleh semua nabi dan semua rasul. Karena itu Nabi juga pernah katakan bahwa perintah Nabi Muhammad di awal-awal dalam riwayat Ibnu Abbas itu adalah sholat. Kemudian yang kedua berkata jujur, dan yang ketiga menjaga harga diri. Jadi Anda kalau suka hoax dan tidak punya harga diri, Anda bukan seorang muslim yang sejati, karena itu yang paling dasar bagi seorang muslim. Dan kalau Anda tidak sholat, Anda itu bukan hanya melanggar syariatnya Nabi Muhammad dan bukan hanya tidak diakui oleh Nabi Muhammad, tapi semua nabi dan semua rasul tidak akan mengakui Anda.